Membedah konsekuensi ekonomi dari keterlibatan Indonesia di Timur Tengah. Keterlibatan Indonesia dalam dinamika politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah bukanlah hal yang baru. Namun dalam beberapa tahun terakhir, intensitas dan spektrum keterlibatan tersebut semakin luas, baik melalui diplomasi multilateral, partisipasi dalam forum internasional, pengiriman pasukan perdamaian, hingga respons terhadap konflik seperti perang Israel-Palestina maupun ketegangan Iran dan negara-negara Teluk. Di tengah kompleksitas geopolitik ini, muncul pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya konsekuensi ekonomi dari keterlibatan Indonesia di Timur Tengah? Pertanyaan ini penting dijawab secara jernih dan mendalam, mengingat kawasan Timur Tengah bukan hanya pusat konflik, tetapi juga kawasan vital bagi pasokan energi dunia dan mitra dagang utama bagi Indonesia, khususnya di sektor tenaga kerja migran, minyak dan gas, serta produk halal. Satu kawasan strategis dengan nilai ekonomi besar. Secara geografis dan geopolitik, Timur Tengah merupakan kawasan dengan nilai strategis yang tinggi karena menyimpan hampir separuh cadangan minyak dunia. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait adalah pemasok utama energi global, termasuk Indonesia. Dengan ketergantungan Indonesia yang masih besar terhadap energi impor, terutama minyak mentah, stabilitas di kawasan ini sangat berpengaruh langsung terhadap pertahanan energi nasional. Misalnya, konflik antara Iran dan Arab Saudi, ataupun perang di Yaman, dapat dengan cepat mendorong naiknya harga minyak dunia. Dalam konteks ini, jika Indonesia bersikap terlalu aktif atau dianggap berpihak dalam konflik kawasan, maka ada risiko terhadap pasokan energi dan bahkan ancaman embargo tidak langsung dari negara tertentu yang merasa dirugikan. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan kelangkaan pasokan, kenaikan harga BBM dalam negeri, serta membebani APBN melalui subsidi energi yang membengkak. 2. Ketergantungan terhadap tenaga kerja migran. Timur Tengah merupakan salah satu tujuan utama bagi tenaga kerja Indonesia, TKI, terutama di sektor informal dan domestik. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar menjadi negara dengan populasi TKI cukup signifikan. Keterlibatan Indonesia dalam isu-isu politik kawasan dapat berdampak langsung terhadap nasib para pekerja ini. Jika pemerintah Indonesia mengambil posisi yang terlalu keras terhadap salah satu pihak dalam konflik Timur Tengah, ada kemungkinan negara tujuan akan merespons dengan membatasi visa kerja, melakukan repatriasi massal, atau menurunkan kuota penempatan TKI. Akibatnya, remitansi dari para pekerja Indonesia di kawasan tersebut akan menurun tajam. Padahal, berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi dari Timur Tengah menyumbang lebih dari 20% total remitansi pekerja migran Indonesia setiap tahunnya. 3. Risiko investasi dan perdagangan bilateral. Indonesia memiliki hubungan dagang yang cukup signifikan dengan negara-negara Timur Tengah, baik sebagai eksportir produk halal, seperti makanan dan minuman, fashion muslim, hingga produk pertanian seperti kelapa sawit, maupun sebagai importir energi dan produk kimia. Dengan keterlibatan Indonesia yang lebih dalam pada isu-isu Timur Tengah, terutama jika dianggap partisan, maka akan berisiko terhadap hubungan dagang ini. Sebagai contoh, jika Indonesia terlalu keras terhadap Israel, maka beberapa negara-negara Arab moderat yang tengah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, bisa merasa kurang nyaman dengan posisi Indonesia. Ini dapat berdampak pada kemauan mereka untuk melanjutkan kerjasama ekonomi strategis, termasuk dalam proyek-proyek investasi bersama seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, pembiayaan infrastruktur, dan program pertahanan. Sebaliknya, jika Indonesia terlihat terlalu netral atau bahkan tidak mendukung perjuangan Palestina, maka negara-negara seperti Iran, Suriah, dan kelompok-kelompok pro-Palestina bisa menilai Indonesia telah bergeser dari komitmen politik luar negerinya yang selama ini mendukung kemerdekaan bangsa yang tertindas. 4. Potensi gangguan terhadap stabilitas domestik. Konsekuensi ekonomi dari keterlibatan Indonesia di Timur Tengah juga dapat bersifat tidak langsung, melalui jalur sosial dan keamanan dalam negeri. Konflik di Timur Tengah seringkali memiliki dimensi sektarian yang sangat dalam, terutama antara Sunni dan Syiah. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga memiliki keberagaman aliran Islam, dan konflik di luar negeri kadang terbawa ke dalam perdebatan domestik. Ketika ketegangan di Timur Tengah meningkat, ada potensi munculnya polarisasi ideologi di dalam negeri yang bisa berujung pada ketidakstabilan sosial, radikalisasi, hingga ancaman terorisme. Ketika stabilitas dalam negeri terganggu,
maka dampaknya terhadap ekonomi sangat nyata. Investor asing menjadi ragu, proyek-proyek pembangunan tertunda, dan sektor pariwisata melemah. Lebih jauh, apabila keterlibatan Indonesia di Timur Tengah melibatkan pengiriman pasukan perdamaian atau pengamanan, maka alokasi anggaran pertahanan bisa meningkat signifikan, mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan domestik. 5 peluang ekonomi, diplomasi energi dan produk halal. Namun, keterlibatan Indonesia tidak selalu berdampak negatif. Justru jika dikelola dengan hati-hati dan cerdas, keterlibatan ini dapat menjadi alat diplomasi ekonomi yang kuat. Sebagai negara Muslim besar yang netral dan tidak terjebak pada blok-blok politik kawasan, Indonesia punya posisi strategis sebagai penengah damai sekaligus mitra ekonomi yang bisa dipercaya. Indonesia bisa menjadi jembatan ekonomi halal dunia antara Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Melalui peran aktif dalam Organisasi Kerjasama Islam, OKI, atau G20, Indonesia bisa mendorong skema perdagangan multilateral halal, pendanaan syariah lintas negara, serta kerjasama energi bersih yang dibutuhkan oleh negara-negara Teluk dalam transisi menuju ekonomi pasca minyak. Sebagai contoh, Indonesia dapat menawarkan keahlian dalam industri halal seperti sertifikasi, ekosistem UMKM syariah, dan platform e-commerce Muslim. Negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA tengah berusaha mengurangi ketergantungan pada minyak dan ingin menjadi pusat ekonomi halal global, sebuah ambisi yang bisa disinergikan dengan visi ekonomi Indonesia. 6. Politique luar negeri bebas aktif, piso bermata-dua. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam konteks Timur Tengah, prinsip ini mengharuskan Indonesia tidak memihak, namun tetap aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Namun dalam prakteknya, menjaga keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme tidak selalu mudah. Di satu sisi, Indonesia tidak mengakui Israel dan terus mendukung Palestina. Di sisi lain, normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel menempatkan Indonesia dalam dilema. Jika tetap keras pada Israel, maka Indonesia bisa terisolasi dari jaringan kerjasama ekonomi Timur Tengah yang kini makin pragmatis. Jika melunak, maka publik domestik, yang mayoritas pro-Palestina, akan merespons dengan tekanan sosial dan politik yang tinggi. Konsekuensi ekonomi dari posisi ini akan terasa dalam bentuk peluang investasi yang hilang, kerjasama pendidikan yang terhambat, hingga isolasi dari jaringan logistik dan teknologi di kawasan Timur Tengah yang kini mulai membuka diri ke Israel sebagai bagian dari tatanan keamanan baru. 7. Diplomasi multilateral dan agenda strategis. Sebagai anggota G20 dan negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia juga dapat memanfaatkan keterlibatannya di Timur Tengah untuk memperkuat posisi dalam forum global. Keterlibatan dalam proses perdamaian atau bantuan kemanusiaan bisa meningkatkan citra diplomatik Indonesia, memperkuat kredibilitasnya dalam negosiasi dagang, lingkungan, maupun transisi energi. Misalnya, Indonesia bisa menawarkan solusi teknologi bersih, pertanian berkelanjutan, dan industri manufaktur halal untuk mengisi kebutuhan ekonomi pasca konflik di kawasan seperti Suriah atau Irak. Proyek rekonstruksi ini bisa menjadi pintu masuk ekspansi BUMN dan startup Indonesia di pasar non-tradisional. Namun peluang ini hanya bisa dicapai jika Indonesia memiliki pendekatan diplomatik yang konsisten, moderat, dan tidak berpihak secara sempit. Sebaliknya, keterlibatan emosional, retorika keras, atau aksi unilateral justru akan mempersempit ruang diplomasi ekonomi Indonesia. Jalon Tanggayong bijak. Keterlibatan Indonesia di Timur Tengah memiliki dua sisi, risiko dan peluang. Di satu sisi, keterlibatan yang tidak bijak bisa mengakibatkan konsekuensi ekonomi yang besar, mulai dari risiko terhadap pasokan energi, gangguan terhadap remitansi TKI, tekanan terhadap perdagangan dan investasi, hingga polarisasi sosial dalam negeri. Di sisi lain, keterlibatan aktif namun netral bisa membuka peluang diplomasi ekonomi yang luar biasa besar, terutama dalam sektor halal, energi bersih, dan pembangunan pasca konflik. Maka dari itu, pemerintah Indonesia perlu menempuh strategi jalan tengah yang bijak. Alih-alih terseret ke dalam pertarungan geopolitik antar blok, Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik bebas aktif dengan pendekatan multilateralisme konstruktif. Dalam dunia yang semakin multipolar, keberanian untuk menolak tarik-menarik kekuatan global justru menjadi modal utama untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi dan memperluas pengaruh diplomatik.
Keterlibatan Indonesia di Timur Tengah bukan sekadar urusan politik luar negeri, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi bangsa. Karena itu, setiap langkah harus ditakar secara strategis, tidak hanya dengan nurani dan semangat solidaritas, tapi juga dengan perhitungan cermat terhadap konsekuensi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.